demi nambah cinta. Telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini hari Rebu ya, tanggal 30 Desember. Pulang dari sholat lohor jamaah, saya buka HP, terus ada link yang dikirim dari anak saya tentang ini dari Detik News ya, pemerintah resmi larang Front Pembela Islam. Di sini saya bacakan ya, yang nulis itu Syahril Agustin Berutuh, Detik News, Rabu 30 Desember 2020, 12.28 waktu Indonesia bagian Barat. Ada foto Pak Mahfud di sini. Ya saya nggak kaget ya. Karena apa yang sudah bisa kita perkirakan itu nggak membuat kaget kita, itu kata Muhammad Hatta. Apa yang sudah bisa kita bayangkan dan itu terjadi tidak membuat kaget. Yang kaget itu orang yang nggak bisa membayangkan. Beberapa video yang lalu itu sudah, wah, bulu hidung saya putih, putih. Masya Allah, saya udah banyak dosa ya. Udah tua saya, 60 kurang ya, Masya Allah. Jadi nggak kaget ya. Dan saya bilang pemerintah sedang kuat-kuatnya dan dia bisa melakukan apa saja. Di video yang saya lupa, pokoknya saya pernah ngomong gitu ya, ya kan. Dan saya bacakan ya. Dan itu biasalah. FPI bubar itu matahari, cahaya matahari masih, insya Allah masih terbit di ufuk timur dan Allah masih ada. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD menggelar pengumuman terkait status Front Pembela Islam. Pemerintah resmi melarang FPI berdasar, dalam tanda petik ya, berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 1/1/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas Front Pembela Islam dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan Front Pembela Islam karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa, ujar Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu 30 Desember 2020 ya kan. Mahfud membeberkan sejumlah alasan terkait pelarangan Front Pembela Islam. Salah satu alasannya, berarti banyak ya, dan itu bisa dikumpulkan alasan-alasannya itu adalah Front Pembela Islam melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar. Kalau jualan cilok istirahat, orang mah ngurusin FPI bubar, ini masih jualan bayak. Iya, ini teman saya jualan cilok. Ya kan, bahwa Front Pembela Islam, kata Mahfud ini, sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi Front Pembela Islam tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan. Ini ayam Masya Allah sedang bertasbih ya, dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya, sebut Mahfud. Nah ini kan ini ya terlalu mudah untuk ditafsirkan ya. Ya terserah pemerintah gitu maunya apa ya kan. Jangan dilawan pemerintah itu.
Meskipun kita nggak setuju, ya kita nggak bisa melawan sebagai rakyat. Melawanlah dengan hukum, kata Habib Rizik ya, melalui jalur hukum. Dalam konferensi pers soal pelarangan FPI ini, Mahfud MD didampingi sejumlah petinggi lembaga negara. Mereka adalah Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyono, Kapolri Jenderal Idam Aziz, Kepala BIN Budi Gunawan, ya kan? Kemudian Menkumham Yasona Lauli, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP, Kepala Staf Presiden ya. Itu siapa namanya? Muldoko, Menkominfo Joni Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK. Udah gitu aja. Ya, ini biasa aja ya dalam perspektif sejarah. Dulu soal bubar membubarkan itu memang udah tradisi penguasa ya. Dulu presiden membubarkan ini, apa itu masyumi, itu dipaksa bubar. Organisasi politik paling besar di era kemerdekaan ya, dengan ketua masyumi yang terakhir yaitu Prawoto Mangkusasmito, menggantikan Muhammad Nasir yang 9 tahun menjadi Ketua Umum Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Terus membubarkan lagi ini, pemerintah itu membubarkan Partai Murba Tan Malaka ya, tokohnya Tan Malaka kalau nggak salah ya. Murba itu musyawarah orang banyak partai. Kemudian pemerintah Orde Lama itu di bawah Presiden Soekarno membubarkan Partai Sosialis Indonesia Sultan Syahrir, dan tokoh-tokohnya dimasukkan penjara semua itu. Tokoh-tokoh masyumi seperti Buya Hamka, itu Natsir, Yunan Nasution, Prawoto Mangkusasmito, EZ Mutakin, kemudian Syafruddin Prawira Negara, ulama-ulama masuk penjara, termasuk Kasman Singodimedjo ya, Kepala Jaksa Agung pertama Republik Indonesia. Pokoknya orang tokoh-tokoh dari partai masyumi itu masuk penjara semua. Terus himpunan mahasiswa Islam juga oleh PKI diancam-ancam supaya dibubarkan oleh Soekarno, tapi tidak berhasil ya dibubarkan oleh Soekarno, himpunan mahasiswa Islam itu. Jadi soal bubar membubarkan ini biasa ya, dan Indonesia tidak kiamat ya. Yang kiamat akhirnya kekuasaan Soekarno ya. Soekarno kemudian dikerangkeng dalam tahanan rumah selama hampir 4 tahun sampai meninggalnya, dan tidak diobati secara layak oleh penguasa yang baru ya, Pak Harto. Di zaman Pak Harto menggantikan Soekarno, tokoh-tokoh politik yang dipenjara di zaman Soekarno dibebaskan. Cuman begitu aja permainan dunia itu, permainan dunia ya. Nanti juga ini kan segera berganti kekuasaan nih tahun 2024 ya. Nah, nanti biasanya penguasa baru membebaskan tokoh-tokoh politik yang sekarang di penjara. Nah, nanti paling Front Pembela Islam mencoba untuk mengajukan rehabilitasi ya di pengadilan supaya dipulihkan kembali keberadaannya sebagai ormas, bagaimana juga Hizbut Tahrir Indonesia. Cuman begitu aja permainan dunia. Yang penting jangan sampai menumpahkan darah lagi. Udah, saya mau makan dulu ya. Ya, kita ini sabar ya. Wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah bisabri wassalat, dengan sabar dan sholat. Satu kerugian besar ya, bangsa dan umat Islam kehilangan Front Pembela Islam karena dibubarkan oleh secari kertas yang ditanda tangani dengan penuh dengan kekuasaannya, dan kita bisa mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Barusan rakyat harus menolong dirinya sendiri. Barusan saya melihat itu gerobak ya, gerobak yang sebentar lagi jadi, gerobak untuk jualan mie pangsit 5.000 untuk anak-anak SD, supaya saya punya daily income, penghasilan harian ya. Kan nggak bisa kita mengantungkan kepada pemerintah di saat begini. Banyak pabrik tutup, pengangguran di mana-mana, kemiskinan di mana-mana ya kan, nyari pekerjaan sulit, terus diancam oleh gelombang kedua epidemi COVID ya, Corona 19 ini kan. Ya, kalau soal tadi saya dapat telepon dari Bapak siapa itu yang kemarin bertamu ke sini, dia bilang
gimana ini kok makin meningkat corona, Pak? Sekarang gini aja, Pak, corona itu makhluk Allah yang nyiptakan ya. Meskipun Hakim itu kena COVID-19, terus Syekh Ali Jabir itu kena, udahlah tawakal aja ke Allah. Dan virus corona itu hanya Allah yang bisa mengendalikan, kita cuman sekedar berusaha, jangan terlalu hidup yang biasa aja ya, jangan terlalu banyak keluar gitu aja, apalagi umur udah 70. Ini saya ngomong sama Bapak Haji yang umur 72 itu yang kemarin kesini ya. Kembali ke soal Front Pembela Islam ya, kita berjuang sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Nanti kemenangan moral itu biasanya itu akan memiliki nama harum dalam sejarah, dan orang-orang yang berbuat zalim, berbuat tidak adil dan menggunakan kekuasaan dengan semena-mena itu akan dicatat oleh sejarah dengan tinta hitam. Dan orang-orang yang berjuang fi sabilillah, berjuang di jalan dakwah dan menanggung risiko perjuangan dakwahnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar, itu selalu mendapatkan nama yang harum dan memiliki kemenangan moral di dalam panggung sejarah politik Indonesia modern. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber, tertua di semesta fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat duha, selamat tengah malam untuk penonton pesantren Ojo Lali Channel di 5 benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah gerobak mie ayam Fatihah yang prototip yang pertama. Ini ukurannya mini, sengaja dibikinnya ukuran 50 kali 1 meter panjangnya. Ini belum ada rodanya dan juga belum ada kacanya. Nanti pakai kaca. Insya Allah. Ini dananya dari Ibu Khairani Azizah ya, Insya Allah. Semoga ini bisa membantu masyarakat. Inilah yang gerobak yang ke-11 ya. Kompor 1. Jadi Ibu Khairani ngirim 2 juta. Ini harganya 1,5 juta. Nanti sisanya yang 500 untuk gas, mungkin 200 kompor 1 tungku ya, nanti ditambah sedikit-sedikit untuk perawatan dari kas pesantren Ojo Lali. Ya, itulah ya gerobak prototip untuk mie ayam. Moga-moga bermanfaat untuk orang-orang mendapatkan penghasilan dengan cara jualan mie ayam, dan saya pesantren Ojo Lali yang akan membuat mie-nya dan bumbu atau mie ayamnya, insya Allah. Jangan lagi istirahat siang-siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas singkarmu. Sebab Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber, tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia, diklik aja.
Kau Sapi Berisik atau Yudi Pramuko atau Pesantren Jorali. Dek, ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuko, bukan Pesantren Jorali. Ntar kalau masukin di deskripsinya. Ininya? Ada di deskripsi gitu. Oh iya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya, linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk membangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih. Bismol masakan sendiri. Lihat tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.